Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farida. Saya dari kelas 1B, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mengeksplorasi pembelajaran tentang pengantar literasi digital oleh dosen pengampu Bapak Ade Andri Hadi. Lanjut ke materi. Pelajaran pertama yaitu tentang basis data atau database. Basis data adalah sebuah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer dan dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi secara sistematis menggunakan program komputer. Istilah basis mengacu pada gudang atau tempat penyimpanan, sedangkan data merujuk pada fakta-fakta yang dikumpulkan. Dengan menggunakan basis data, pengguna dapat menyimpan informasi dalam media lain dan mengaksesnya kembali ketika diperlukan. Komponen basis data. Komponen-komponen dari basis data terdiri dari perangkat keras. Perangkat keras merupakan komponen fisik yang terdiri dari komputer, server, penyimpanan data, dan perangkat keras lainnya yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data basis. Selanjutnya, sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk menjalankan basis data. Lanjut, basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang tersimpan di dalam komputer dan terorganisir dalam suatu struktur tertentu, seperti tabel, relasi, atau objek untuk memudahkan pengaksesan dan pengelolaan data. Selanjutnya, sistem manajemen basis data atau DBMS. DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan mengontrol basis data. DBMS menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan basis data, melakukan operasi seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Selanjutnya, pengguna. Pengguna merupakan individu atau entitas yang menggunakan basis data. Pengguna dapat memiliki peran yang berbeda, seperti pengguna akhir yang menggunakan aplikasi untuk mengakses dan memanipulasi data, atau administrator basis data yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola basis data. Lanjut, ada aplikasi. Aplikasi merupakan perangkat lunak lain yang digunakan bersama dengan basis data untuk menyediakan fungsional tambahan. Aplikasi ini dapat berupa program khusus yang dibangun untuk keperluan tertentu, atau aplikasi umum yang menggunakan basis data sebagai sumber data mereka. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan basis data. Dalam dunia teknologi informasi, basis data memiliki peran yang sangat penting dalam mengorganisasi dan menyimpan data secara efisien. Fungsi dan tujuan basis data yaitu adanya ketersediaan atau availability. Basis data digunakan untuk memastikan ketersediaan data penting kapanpun dan dimanapun. Hal ini dapat dicapai karena penyimpanan data dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, kecepatan atau speed. Basis data memungkinkan pengguna data secara cepat tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Selanjutnya, ada kelengkapan atau completeness. Basis data menyimpan data secara lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut, akurasi. Dengan menghindari rekomendasi data, pengguna dapat mengambil data yang ada dalam basis data untuk mendapatkan informasi yang tepat sesuai kebutuhan. Selanjutnya, keamanan atau security. Administrator dapat mengelola basis data untuk memastikan tidak semua pengguna dapat mengubah, mengakses, atau menghapus data yang ada. Hal ini memberikan tingkat keamanan yang lebih baik. Selanjutnya, efisiensi penyimpanan atau storage efficiency. Basis data menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan data secara sembarangan, yang dapat menyebabkan duplikasi data atau penggunaan ruang penyimpanan yang tidak efisien. Lanjut, bahasa basis data.
Bahasa basis data memberikan kemampuan untuk membuat, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari basis data. Bahasa yang digunakan dalam basis data terdiri dari yang pertama itu ada Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan komputer perintah dalam Structured Query Language atau SQL yang digunakan untuk menggambarkan desain di database dan berfungsi untuk membuat, mengubah, atau menghapus struktur atau definisi tipe data objek di dalam database. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. DML merupakan elemen sintaksis yang menyerupai bahasa pemrograman dan berfungsi untuk memanipulasi data dalam database. Contoh operasi DML meliputi pemilihan atau select, penyisipan atau insert, penghapusan atau delete, dan pembaruan atau update dalam data basis data. Yang ketiga, Data Control Language atau DCL. DCL atau Data Control Language digunakan untuk mengubah hak akses, memberikan peran atau roles, dan menangani masalah keamanan lainnya yang terkait dengan database. Lanjut pembelajaran selanjutnya yaitu tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem formal, sosioteknikal, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Dari perspektif sosioteknis, sistem informasi disusun oleh 4 komponen: tugas, orang, struktur atau peran, dan teknologi. 2. Sistem informasi dapat Kita lanjut pembelajaran selanjutnya yaitu tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem formal, sosioteknikal, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Dari perspektif sosioteknis, sistem informasi disusun oleh 4 komponen, yaitu tugas, orang, struktur atau peran, dan teknologi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi komponen untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Data tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan informasi, kontribusi pada pengetahuan, serta produk digital yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Sistem informasi komputer adalah sistem yang terdiri dari manusia dan komputer yang memproses atau menafsirkan informasi. Istilah ini juga terkadang digunakan untuk menunjukkan pada sistem komputer dengan perangkat lunak yang diinstal. Sistem informasi dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan banyak lagi. Sistem informasi juga merupakan bidang studi akademik tentang sistem dengan referensi khusus untuk informasi dan jaringan pelengkap, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer yang digunakan orang dan organisasi untuk mengumpulkan, menyaring, memproses, membuat, dan juga mendistribusikan data. Dengan penekanan pada sistem informasi yang memiliki batas definitif, pengguna, prosesor, penyimpanan, input, output, dan jaringan komunikasi tersebut. Ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem informasi dan komputer sistem TIK dan proses bisnis. Sistem informasi yang berbeda dari teknologi informasi dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti memiliki komponen TIK. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis. Alter berpendapat untuk sistem informasi sebagai tipe khusus dari sistem kerja.
Sistem kerja adalah suatu sistem di mana manusia atau mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan atau jasa bagi pelanggan. Sistem informasi adalah suatu sistem kerja yang kegiatannya ditunjukkan untuk pengolahan atau menangkap, transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan informasi. Dengan demikian, sistem informasi antar berhubungan dengan sistem data di satu sisi dan sistem aktivitas di sisi lain. Sistem informasi adalah suatu bentuk komunikasi sistem di mana data yang mewakili dan diproses sebagai bentuk dari memori sosial. Sistem informasi juga dapat dianggap sebagai bahasa semi formal yang mendukung manusia dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Sistem informasi merupakan fokus utama dari studi untuk disiplin Sistem Informasi dan Organisasi Informatika. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan, pengolahan, transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Lantas terdapat 4 langkah dalam membangun suatu sistem informasi, yaitu menentukan serta mengetahui masalah, menyediakan solusi alternatif, memilih solusi, dan mengimplementasikan solusi yang dipilih. Ketiga langkah pertama disebut sebagai analisis sistem. Sistem informasi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah tugas. Tugas adalah aktivitas yang harus dilakukan dalam sistem informasi, seperti mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Lanjut, ada nomor 2, yaitu orang. Orang adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem informasi, seperti pengguna, pengembang, dan manajer. Yang ketiga ada struktur. Struktur atau peran. Struktur merujuk pada peran-peran yang harus dilakukan oleh orang dalam sistem informasi, seperti koordinasi, kontrol, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yang nomor 4 adalah teknologi. Teknologi adalah alat metode yang digunakan dalam sistem informasi untuk mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data, seperti komputer, jaringan komunikasi, dan perangkat lunak. Dalam sistem informasi, komponen-komponen ini saling terkait dan berhubungan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Tepat kepada orangnya atau relevan atau relevansi, tepat waktu atau timeless, dan tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh 3 pilar ini dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah atau garbage. Sistem informasi terdiri dari komputer, instruksi, fakta yang tersimpan, manusia, dan prosedur, sehingga dapat dikategorikan dalam 4 bagian. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, sistem informasi eksekutif. Dan yang terakhir, sistem pemrosesan transaksi. Lanjut, pembelajaran selanjutnya yaitu tentang
biasa yang disebut kita dengan umum. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Organisasi modern mengumpulkan data dalam jumlah besar dalam beragam sumber seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantauan, dan log system. Tujuan menggunakan AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data. Kemudian, AI dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, teknologi AI dapat merespon percakapan manusia secara bermakna, membuat gambar dan teks asli, dan membuat keputusan berdasarkan input data waktu nyata. Organisasi Anda dapat mengintegrasikan kemampuan AI dalam aplikasi Anda untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat inovasi. Lantas, bagaimana teknologi kecerdasan buatan berkembang? Dalam makalah penting Alan Turing dari tahun 1950, Computing Machinery and Intelligence, ia mempertimbangkan apakah mesin bisa berpikir. Dalam makalah ini, Turing pertama kali menciptakan istilah kecerdasan buatan dan menyajikannya sebagai konsep teoritis dan filosofis. Antara tahun 1957 dan 1974, perkembangan dalam komputasi memungkinkan komputer untuk menyimpan lebih banyak data dan memproses lebih cepat. Selama periode ini, para ilmuwan mengembangkan lebih lanjut algoritma machine learning atau ML. Kemajuan di bidang ini mendorong badan seperti DPNC, Advanced Research Project Agency atau DARPA untuk menyediakan dana bagi penelitian AI. Pada awalnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah komputer dapat menyalin dan menerjemahkan bahasa lisan. Selama tahun 1980-an, peningkatan dana yang tersedia dan perangkat algoritmik yang digunakan oleh para ilmuwan dalam pengembangan AI membuat pengembangan menjadi lebih efisien. David Rumelhart dan John Hopfield menerbitkan makalah tentang teknik deep learning yang menunjukkan bahwa komputer dapat belajar dari pengalaman. Dari tahun 1990 hingga awal 2000-an, para ilmuwan mencapai banyak tujuan inti AI, seperti mengalahkan juara dunia catur. Dengan lebih banyak data, komputasi, dan kekuatan pemrosesan di era modern dibandingkan dekade sebelumnya, penelitian AI sekarang lebih umum dan mudah diakses. AI berkembang pesat menjadi kecerdasan umum buatan sehingga perangkat lunak dapat melakukan tugas-tugas yang kompleks. Perangkat lunak dapat membuat pengambilan keputusan dan belajar sendiri. Tugas-tugas yang sebelumnya hanya dilakukan dapat oleh manusia. Selanjutnya, apa saja manfaat kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan memiliki potensi untuk menawarkan berbagai manfaat bagi berbagai industri. Yang pertama itu ada memecahkan masalah yang kompleks. Tenaga AI dapat menggunakan ML dan jaringan deep learning untuk memecahkan masalah kompleks dengan kecerdasan layaknya manusia. AI dapat memproses informasi dalam skala besar, termasuk menemukan pola, mengidentifikasi informasi, dan memberikan jawaban. Anda dapat menggunakan AI untuk memecahkan masalah di berbagai bidang, seperti deteksi penipuan, diagnosis medis, dan analitik bisnis. Meningkatkan efisiensi bisnis. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi bisnis. Tidak seperti manusia, teknologi AI dapat bekerja 24 jam tanpa mengurangi tingkat performa. Dengan kata lain, AI dapat melakukan tugas manual tanpa kesalahan. Anda dapat memungkinkan untuk fokus pada tugas-tugas yang berulang dan memajemukkan sehingga Anda dapat menggunakan sumber daya manusia di bidang bisnis lainnya. AI dapat mengurangi beban kerja karyawan sekaligus menyederhanakan semua tugas terkait bisnis. Lantas, apa saja tantangan implementasi AI? AI memiliki sejumlah tantangan yang membuat implementasi lebih sulit.
Hambatan berikut ini adalah beberapa tantangan yang paling umum dalam implementasi dan penggunaan AI. Yang pertama itu ada tata kelola data, kesulitan teknis, keterbatasan data. Tata kelola data. Kebijakan tata kelola data harus mematuhi batasan peraturan dan undang-undang privasi untuk menerapkan AI. Anda harus mengelola kualitas data, privasi, dan keamanan. Anda bertanggung jawab atas pelindungan data dan privasi pelanggan. Untuk mengelola keamanan data, organisasi Anda harus memiliki pemahaman yang jelas tentang cara model AI menggunakan dan berinteraksi dengan data pelanggan di setiap lapisan. Selanjutnya, ada kesulitan teknis. Pelatihan AI dengan machine learning menghabiskan banyak sumber daya. Ambang daya pemrosesan yang tinggi sangat penting agar teknologi deep learning dapat berfungsi. Anda harus memiliki infrastruktur komputasi yang kuat untuk menjalankan aplikasi AI dan melatih model Anda. Daya pemrosesan bisa jadi mahal dan membatasi skalabilitas sistem AI Anda. Selanjutnya ada keterbatasan data. Untuk melatih sistem AI yang tidak biasa, Anda perlu memasukkan data dalam jumlah besar. Anda harus memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup untuk menangani dan memproses data pelatihan. Selain itu, Anda juga harus memiliki proses manajemen dan kualitas data yang efektif untuk memastikan keakuratan data yang Anda gunakan untuk pelatihan. Apa saja komponen utama dari arsitektur aplikasi AI? Arsitektur kecerdasan buatan terdiri dari 4 lapisan inti. Masing-masing lapisan ini menggunakan teknologi yang berbeda untuk melakukan peran tertentu. Pembelajaran selanjutnya yaitu tentang bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaksis dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan tata olah atau program. Bahasa ini memungkinkan seorang penata olah atau programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang secara persis akan diambil dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa programmer yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa programmer tersebut berupa data olah atau aplikasi. Contohnya adalah data olah yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau pasar raya, penggunaan lalu lintas di jalan raya, dan lain-lain sebagainya. Dewasa ini, bahasa pemrograman yang kita kenal tentang ilmu komputer dan teknologi ada banyak sekali di belahan dunia. Perkembangannya mengikuti tingginya inovasi yang dilakukan dalam dunia teknologi. Contoh, bahasa pemrograman yang kita kenal antara lain adalah membuat aplikasi permainan, antivirus, web, penyunting, dan teknologi lainnya. Bahasa pemrograman yang dikenal antara lain seperti Java, Visual, Basis, C++, C, COBOL, PHP, Net, dan ratusan bahasa lainnya. Namun, tentu saja kebutuhan bahasa ini harus disesuaikan dengan fungsi dan perangkat yang menggunakannya. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, Object Oriented Language atau bahasa bertuju objek. Antara lain Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan Visual C. Selanjutnya, High Level Language atau bahasa aras tinggi seperti Pascal dan Basis. Selanjutnya, Middle Level Language atau bahasa aras tengah seperti bahasa C, dan Low Level Language bahasa aras rendah seperti bahasa asing. Secara umum, bahasa pemrograman
Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama Object Oriented Language atau bahasa bertuju objek. Bahasa bertuju objek ini terdiri dari Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan Visual C. Selanjutnya ada High Level Language atau bahasa aras tinggi seperti Pascal dan Basis. Selanjutnya Middle Level Language atau bahasa aras tengah seperti bahasa C. Yang terakhir ada Low Level Language atau bahasa aras rendah seperti bahasa assembly. Selanjutnya bahasa tingkat tinggi Sunting. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya bahasa Basic, Visual Basic, Pascal, Java, PHP. Selanjutnya ada bahasa tingkat menengah Sunting. Disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun rendah. Contohnya bahasa C. Selanjutnya ada bahasa tingkat rendah Sunting. Bahasa pemrograman ini masuk tingkat ini karena bahasanya masih jauh dari bahasa manusia. Contohnya bahasa assembly. Sedangkan menurut generasinya, bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5 generasi. Generasi pertama yaitu Machine Language atau generasi kedua ada Assembly Language atau Assembler. Generasi ketiga High Level Programming Language, contoh C dan Pascal. Generasi keempat PowerShell, fourth generasi language, contohnya SQL. Selanjutnya ada generasi kelima Programming Language Basis Object Oriented dan Web Development. Proses pemrograman yaitu kita menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahan mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber atau source kode menjadi bahan mesin atau machine language. Ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Kompilasi Sunting. Dalam proses kompilasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya, sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut compiler. Program hasil kompilasi akan berbentuk executable. Program bisa langsung dijalankan tanpa harus memiliki compiler di komputer yang menjalankan program tersebut. Bahasa yang menggunakan teknik kompilasi misalnya bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. Interpretasi Sunting. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber per baris dan dieksekusi per baris. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan itu program akan dihentikan. Program yang melakukan tugas ini disebut interpreter. Pada teknik interpretasi tidak akan dihasilkan program standalone. Artinya, untuk menjalankan program kita harus mempunyai kode sumbernya sekaligus interpreter program tersebut. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi misalnya bahasa Perl, Python, Ruby, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kompilasi sekaligus interpretasi Sunting. Ada juga bahasa pemrograman yang menghasilkan programnya dengan teknik kompilasi sekaligus interpretasi. Misalnya, bahasa Java dalam pembuatan program Java kode sumber diubah menjadi bytecode. Meskipun tampak seperti bahasa mesin, namun ini bukanlah bahasa mesin dan tidak executable. Untuk menjalankan bytecode tersebut, kita membutuhkan Java Runtime Environment atau JRE yang bertugas sebagai interpreter sehingga menghasilkan program dari bytecode tersebut. Meskipun setiap bahasa pemrograman dibuat untuk membuat program, namun setiap bahasa dibuat dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, untuk membuat drive hardware, kita tidak bisa menggunakan bahasa Visual Basic. Untuk membuat program berbasis sistem seperti drive, kita bisa gunakan bahasa C atau Assembly. Contohnya
Contohnya, sistem operasi Linux yang open source. Jika Anda melihat kode sumbernya, Anda dapat menemukan bahwa Linux dibuat menggunakan bahasa C. Sedangkan untuk pemrograman desktop, kita bisa menggunakan Visual Basic. Bahasa tersebut dirancang oleh Microsoft untuk pemrograman desktop dengan tampilan GUI yang memukau. Kita lanjut pembelajaran yang terakhir, yaitu tentang Big Data. Big Data atau data besar. Apa itu data besar? Data besar ditentukan apa sebenarnya ya data besar itu. Definisi Big Data adalah data yang mengandung variasi yang lebih besar, volume yang semakin besar, dan kecepatan yang lebih tinggi. Ini juga dikenal sebagai 3 versus. Sederhananya, Big Data adalah kumpulan data yang lebih besar dan kompleks, terutama dari sumber data baru. Kumpulan data ini sangat banyak sehingga perangkat lunak pemrosesan data tradisional tidak dapat mengelolanya. Namun, dalam jumlah besar ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah bisnis yang belum pernah Anda atasi sebelumnya. 3 versus data besar. Volume jumlah data penting. Dengan data besar, Anda harus memproses data tidak struktur dan terdensitas rendah dalam jumlah besar. Ini bisa berupa data yang nilainya tidak diketahui, seperti data feed Twitter, aliran klik pada halaman web atau aplikasi seluler, atau peralatan yang dilengkapi sensor. Untuk beberapa organisasi, datanya mungkin berukuran puluhan terabyte. Bagi yang lain mungkin ratusan petabyte. Kecepatan adalah kecepatan penerimaan dan mungkin data ditindaklanjuti. Biasanya kecepatan tertinggi aliran data langsung ke memori dibandingkan ditulis ke disk. Beberapa produk pintar yang dilengkapi internet beroperasi secara real time atau mendekati real time dan memerlukan evaluasi dan tindakan secara real time. Variasi mengacu pada banyaknya jenis data yang tersedia. Tipe data tradisional terstruktur dan cocok dengan database relasional. Dengan munculnya Big Data, data hadir dalam tipe data baru yang tidak terstruktur. Tipe data tidak terstruktur dan semi terstruktur seperti teks, audio, dan video memerlukan pemrosesan tambahan untuk mendapatkan makna dan mendukung metadata. Nilai dan kebenaran data besar. 2 V lagi telah muncul selama beberapa tahun terakhir. Nilai dan kebenaran data memiliki nilai intrinsik, tapi tidak ada gunanya sampai nilai itu ditemukan. Sama pentingnya seberapa jujur data Anda dan seberapa besar Anda dapat mengandalkannya. Saat ini Big Data sudah menjadi modal. Bayangkan, beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia, sebagian besar nilai yang mereka tawarkan berasal dari data mereka, yang terus mereka analisis untuk menghasilkan lebih banyak efisiensi dan mengembangkan produk baru. Terobosan teknologi terkini telah mengurangi biaya penyimpanan dan komputasi data secara eksponensial, menjadikannya lebih mudah dan lebih murah untuk menyimpan lebih banyak data dibandingkan sebelumnya. Dengan peningkatan volume data besar yang kini lebih murah dan lebih mudah diakses, Anda dapat membuat keputusan bisnis yang lebih akurat dan tepat. Menemukan nilai dalam Big Data bukan hanya tentang menganalisinya yang merupakan manfaat lainnya. Ini adalah keseluruhan pemrosesan dalam penemuan yang membutuhkan analisis, pengguna bisnis dan eksekutif yang berwawasan luas yang mengajukan pertanyaan yang tepat, mengenali pola, membuat asumsi yang tepat dan memprediksi perilaku. Tapi bagaimana kita sampai di sini? Selanjutnya, sejarah data besar. Meskipun konsep data besar itu sendiri relatif baru, asal-usul kumpulan data besar dimulai pada tahun 1960-an dan 1970-an. Ketika dunia data baru saja dimulai dengan pusat data pertama dan pengembangan basis data relasional. Sekitar tahun 2005, orang-orang mulai menyadari betapa banyak data yang dihasilkan pengguna melalui Facebook, YouTube, dan layanan online lainnya.
Hadoop atau kerangka kerja sumber terbuka yang dibuat khusus untuk menyimpan dan menganalisis kumpulan data besar dikembangkan pada tahun yang sama. NoSQL juga mulai mendapatkan popularitas pada masa ini. Pengembangan kerangka kerja sumber terbuka seperti Hadoop dan yang terbaru Spark sangat penting bagi pertumbuhan big data karena membuat big data lebih mudah digunakan dan lebih murah untuk disimpan. Pada tahun-tahun setelahnya, volume big data telah meroket. Pengguna masih menghasilkan data-data dalam jumlah besar, tetapi bukan hanya manusia yang melakukannya. Dengan munculnya Internet Optik atau IoT, semakin banyak objek dan perangkat yang terhubung ke internet, mengumpulkan data tentang pola penggunaan pelanggan dan kinerja produk. Munculnya pembelajaran mesin telah menghasilkan lebih banyak data. Meskipun big data telah berkembang pesat, kegunaannya baru saja dimulai. Komputasi awal telah memperluas kemungkinan big data yang lebih jauh lagi. Cloud menawarkan skalabilitas yang sangat elastis, sehingga pengembang dapat dengan mudah membuat cluster ad hoc untuk menguji subset data, dan database grafik juga menjadi semakin penting dengan kemampuannya menampilkan data dalam jumlah besar dengan cara yang membuat analisis menjadi cepat dan komprehensif. Manfaat data besar. Big data memungkinkan Anda memperoleh jawaban yang lebih lengkap karena Anda memiliki lebih banyak informasi. Jawaban. Kasus penggunaan data besar. Big data dapat membantu Anda menangani berbagai aktivitas bisnis, mulai dari pengalaman pelanggan hingga analitik. Big data memungkinkan Anda mengumpulkan data dari media sosial, kunjungan web, log panggilan, dan sumber lain untuk meningkatkan pengalaman, interaksi, dan memaksimalkan nilai yang diberikan. Mulai berikan penawaran yang dipersonalisasi, kurangi cur pelanggan, dan tangani masalah secara proaktif. Penipuan dan kepatuhan dalam hal keamanan. Yang Anda bukan hanya beberapa peretas nakal, Anda juga menghadapi seluruh tim ahli. Langkah keamanan dan persyaratan kepatuhan terus berkembang. Big data membantu Anda mengidentifikasi pola dalam data yang mengindikasikan penipuan dan mengumpulkan informasi dalam jumlah besar untuk mempercepat pelaporan peraturan. Pembelajaran mesin adalah topik hangat saat ini, dan data khususnya big data adalah salah satu alasannya. Kami sekarang dapat mengajari mesin alih-alih pemrograman ya. Ketersediaan data besar untuk melatih model pembelajaran mesin memungkinkan hal tersebut. Efisiensi operasional memungkinkan tidak selalu menjadi berita utama. Namun ini adalah area di mana big data mempunyai dampak paling besar. Dengan data besar, Anda dapat menganalisis dan menilai produk, umpan balik, dan pengembalian pelanggan, serta faktor-faktor lain untuk mengurangi pemadaman dan mengantisipasi permintaan di masa depan. Big data juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan sejalan dengan permintaan pasar saat ini. Mendorong inovasi big data dapat membantu Anda berinovasi dengan mempelajari saling ketergantungan antara manusia, institusi, entitas, dan proses, lalu menentukan cara baru untuk menggunakan wawasan tersebut. Gunakan wawasan data untuk meningkatkan keputusan tentang pertimbangan, keuangan, dan perencanaan. Periksa tren dan apa yang diinginkan pelanggan untuk memberikan produk dan layanan baru. Menerapkan penetapan harga dinamis. Ada kemungkinan yang tidak terbatas. Tantangan data besar. Meskipun big data menjanjikan hal ini, bukannya tanpa tantangan. Data besar itu besar meskipun teknologi baru telah dikembangkan untuk menyimpan data. Volume data meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun. Organisasi masih kesulitan. Selanjutnya ada cara kerja data besar. Big data memberi Anda wawasan baru yang membuka peluang dan model bisnis baru. Memulai melibatkan 3 tindakan utama. Yang pertama itu integrasi. Big data menyatukan data dari berbagai sumber dan aplikasi berbeda. Mekanisme integrasi data tradisional seperti ekstrak, transformasi, dan muat atau ETL umumnya tidak mampu melakukan tugasnya. Hal ini memerlukan strategi dan teknologi baru
untuk menganalisis kumpulan data besar pada skala terabyte atau bahkan petabyte. Selama integrasi, Anda perlu memasukkan data, memprosesnya, dan memastikan data tersebut diformat dan tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan oleh analisis bisnis Anda. Yang kedua, kelola. Big data memerlukan penyimpanan. Solusi penyimpanan Anda bisa di cloud, lokal, atau keduanya. Anda dapat menyimpan data dalam bentuk apapun yang Anda inginkan dan menghadirkan persyaratan pemrosesan yang Anda inginkan serta mesin proses yang diperlukan dan kumpulan data tersebut berdasarkan permintaan. Banyak orang memilih solusi penyimpanan berdasarkan lokasi data mereka saat ini. Cloud secara bertahap mendapatkan popularitas karena mendukung kebutuhan komputasi Anda saat ini dan memungkinkan Anda meningkatkan sumber daya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, analisis investasi Anda pada data besar akan terbayar ketika Anda menganalisis dan bertindak berdasarkan data Anda. Dapatkan kejelasan baru dengan analisis visual dari beragam kumpulan data Anda. Jelajahi data lebih jauh untuk membuat penemuan baru. Bagikan temuan Anda dengan orang lain. Bangun model data dengan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Manfaatkan data Anda. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.